Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Edin Hidayat, dengan NIM D1A019028. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kasus tentang PT Pertamina versus Karaha Bodas. Ini tugas pengganti dari presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang kami buat dengan materi LLC KBC PT Pertamina versus Karaha Bodas. Kasus posisi pihak dalam sengketa penggugat Karaha Bodas Company LLC KBC adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak berdasarkan hukum Kepulauan Cayman yang berkedudukan di Gedung Plaza Aminta Suite 90 JTB Simatupang, Kabupaten 10 Jakarta 12310 Indonesia. Kedua, tergugat PT Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina, yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dan dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 28 November 1999 disepakati dua kontrak sebagai bagian dari proyek Karaha. Kedua kontrak tersebut adalah: yang pertama, kontrak operasi bersama Joint Operation Contract. Kontrak ini merupakan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk mengelola kontrak pengoperasian geotermal di dalam proyek Karaha tersebut dan KBC berperan sebagai kontraktornya. KBC diwajibkan untuk mengembangkan energi geotermal di daerah proyek dan membangun, memiliki dan mengoperasikan tenaga listrik. Kontrak yang kedua, kontrak penjualan energi. Kontrak ini setuju membeli tenaga listrik dari Pertamina, diproduksi di besok dan disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC sebagai kontraktor bagi Pertamina berdasarkan JOC KBC atas nama Pertamina dan berdasarkan ESC. Berhak untuk memasuk dan menjual tenaga listrik berkapasitas sampai 0052 kepada PLN dari proyek Karaha. Masalah hukumnya, yang pertama, suatu perjanjian Joint Operation Contract yang dilakukan Pertamina dianggap telah melanggar suatu syarat-syarat pembatalan perjanjian yang mengakibatkan Pertamina harus melaksanakan seluruh isi dari putusan arbitrase nasional tersebut, diwajibkan membayar seluruh biaya kerugian yang telah timbul pada perkara ini. Yang kedua, pelaksanaan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia jika terdapat surat pemerintah dari Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999. Yang ketiga, terjadinya krisis moneter pada Indonesia mengakibatkan seluruh proyek pembangunan menjadi ditangguhkan. Atas dasar rekomendasi IMF, Indonesia menangguhkan proyek kerjasama antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company, yang kemudian proyek ini dapat dilanjutkan kembali jika keadaan ekonomi Indonesia telah stabil. Sehingga hal ini membuat pihak Karaha Bodas Company mengajukan gugatan kepada pengadilan Swiss terhadap Pertamina dengan tuduhan Pertamina tidak menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjiannya. Analisa putusannya, terjadinya kasus Pertamina dan Karaha Bodas Company karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi International Monetary Fund atau IMF. Pada tanggal 20 September 1997, Presiden melalui Kepres nomor 39/1997 tentang penangguhan pengkajian kembali proyek pemerintah BUMN swasta yang berkaitan dengan pemerintah BUMN. Keputusan Presiden menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih.
Kedua, didukung juga dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 216K garing 31 garing MEM tahun 2002 tentang penetapan status proyek PLTP Karaha dari ditangguhkan menjadi diteruskan. Akhirnya Karaha Bodas Company pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke arbitrase Jenewa di Swiss sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Yang berikutnya, Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC kurang lebih 270 juta US dollar. Dengan rincian, Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi sejumlah 111.100.000 US dollar dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan 150 juta US dollar ditambah dengan bunga 4% per tahun sejak 2001. Selain meminta pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Pertamina adalah meminta penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan-pengadilan yang oleh Karaha Bodas Company diminta untuk melakukan eksekusi serta melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Indonesia, yaitu di Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2002. Namun tuntutan Pertamina yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2002 kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta yang bertujuan untuk menghapus ganjaran arbitrase dan mencegah kegiatan peradilan lain untuk melaksanakan keputusan tersebut bergerak maju sangat menyalahi semangat serta surat persetujuan kontrak Pertamina, seperti halnya aturan arbitrase komosi PBB untuk perdagangan internasional, aturan UNCITRAL, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengakuan pada pelaksanaan ganjaran arbitrase luar negeri dalam kurung Konvensi New York yang telah ditandatangani di Indonesia. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam jumpa versi pihak KBC akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berkaitan dengan kekalahan mereka di Pertamina di Pengadilan Jakarta Pusat karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan pihak Karaha Bodas juga menilai keputusan tersebut meremehkan dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Bishop, selaku pemegang saham mayoritas Karaha, putusan tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya dalam perjanjian tentang konflik komersial ya, sehingga seolah tak ada lagi perlindungan bagi penanam modal di Indonesia. Simpulannya adalah tindakan penangguhan proyek PLTP Karaha oleh Pertamina seharusnya mendapat kesepakatan dari Karaha Bodas Company. Tindakan Pertamina telah menyalahi kesepakatan dari para pihak karena Pertamina telah memutuskan sepihak untuk menangguhkan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan Karaha Bodas Company. Pemerintah Indonesia menangguhkan proyek PLTP Karaha Bodas antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company melalui keputusan Presiden dengan alasan bahwa terjadi krisis moneter di Indonesia, krisis ekonomi di Indonesia. Seharusnya Pertamina tetap melaksanakan kewajibannya tanpa dilatar belakangi masalah apapun yang ada di Indonesia, karena itu merupakan kewajiban Pertamina dan kontrak yang telah ditandatangani. Proyek tersebut dapat ditangguhkan secara sah apabila telah ada kesepakatan dari para pihak bahwa proyek tersebut ditangguhkan untuk sementara. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.